Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Iya, lu udah lama gua nggak berteriak-teriak kayak gitu. Dulu juga nggak kayaknya. Angkatan gua yang jualannya itu tuh Valdo Maldini kayaknya. Gua nggak banyak tuh kayak gitu, nggak pernah kayaknya. Ya cuma jadi follower saja kalau lagi acara-acara ospek. Followers orang yang teriak-teriak di depan gitu. Nah, kali ini gue mau bicara soal politik mahasiswa ya, yang mana ini menjadi sebuah isu penting ya, karena harus diakui bahwa hampir 60% dari pemilih di 2024 nanti adalah pemilih muda. Dan di situ juga angkanya sangat besar, usia-usia yang memasuki usia produktif dan juga sebagai pelajar atau mahasiswa. Bahkan first time voters itu kayaknya kelas 3 SMA itu udah bisa menjadi pemilih, yang mana mereka akan menjadi mahasiswa. Pertanyaannya adalah kenapa mahasiswa tidak mau masuk ke partai politik? Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup mahasiswa! Oke, memang dari zaman dulu gitu ya, kalau kita lihat sejarah pembentukan negara kita tidak bisa lepas dari mahasiswa. Kebangkitan nasional dulu lewat Budi Utomo itu semuanya mahasiswa. Mahasiswa Stopia ya, sekolah dokter Belanda yang kemudian berhimpun ya, yang mana mayoritas dari mereka adalah keluarga elit Jawa gitu, kalangan ningrat Jawa gitu ya, yang kemudian menyadari ya, negara ini atau daerah jajahan Belanda ini harus menjadi sebuah negara merdeka ya. Disitulah the origin of nationalism kita, salah satunya itu ya dari orang-orang yang memiliki latar belakang sebagai mahasiswa. Nah kemudian dari situlah kita bisa bilang bahwa Indonesia adalah satu dari sedikit negara di dunia yang sahamnya dimiliki oleh kelompok mahasiswa gitu. Salah satu pemilik saham terbesarnya itu adalah kelompok-kelompok terdidik dan mahasiswa. Banyak negara-negara lain yang memiliki itu adalah pejabat kolonial. Banyak negara-negara lain yang memiliki saham terbesarnya itu militer atau gerakan milisi gitu ya, gerakan tentara rakyat, itu yang pemilik saham-saham terbesarnya. Tapi di idea of Indonesia itu salah satu yang mencetusnya adalah mahasiswa. Nah, kenapa mahasiswa semakin lama semakin apolitis gitu ya, banyak yang menjauh dari politik, kalaupun menjadi bagian integral dari politik itu selalu berada di bawah tanah, bukan menjadi wajah politik ya. Sejak mahasiswa bergabung ke partai politik itu sangat jarang. Seperti yang kita tahu bahwa partai politik itu adalah satu-satunya organisasi politik yang diberikan amanah konstitusional untuk mewakili aspirasi publik dalam diskursus pembuatan kebijakan di negara. Yaitu mereka duduk di DPR, mereka duduk di pemerintahan juga ya. Mereka duduk di kepala daerah, itu adalah mereka-mereka yang mendapatkan rekomendasi atau dukungan dari partai politik gitu. Nah, kita tahu bahwa partai politik memiliki peran penting dalam berbagai macam aspek kehidupan kita bernegara. Gue setuju ya, gue sangat setuju berpolitik gak harus di partai. Lu bisa mengambil berbagai macam peran, yes gitu. Tetapi berbagai macam perannya ini udah rame. Di keorganisasian kepemudaan udah rame, keorganisasian sosial udah banyak banget. Tapi di dalam keorganisasian politik itu sangat minim. Kita di 2019 jual-jual kelompok milenial, jual-jual kelompok muda, tapi DPR kita jumlah anak mudanya itu di bawah 15%, sangat kecil ya. Sangat sedikit legislatif muda kita. Ada orang tiba-tiba bawa jargon-jargon muda ya,
jargon-jargon politik anak muda, tetapi kita tidak bisa cek record politiknya. Ya selain punya dukungan dari anak siapa atau kekuatan partai politik mana, memang punya hubungan darah kebanyakan. Tetapi ikatan-ikatan intelektual dan ideologis itu tidak lagi menjadi prioritas utama di dalam aktivitas politik mahasiswa, politik anak muda gitu. Nah, kalau kita lihat ini tidak bisa lepas dari tahun 45-46 bagaimana pemuda itu, anak muda itu mencoba lepas dari berbagai macam kepentingan transaksional dari kelompok-kelompok tua. Nah, kita itu pernah di dalam suatu fase kenegaraan gitu ya, fase sejarah politik kita itu ada kelas muda, di mana di negara-negara lain di Eropa itu ada kelas borjuis, kelas proletar, kelas pemilik modal, kelas profesional, kelas pekerja gitu. Tapi apakah kata muda yang merupakan sebuah terminologi demografis itu merupakan sebuah kekuatan politik yang real yang dapat mendorong sebuah perubahan sosial? Tapi buktinya memang anak-anak muda lah yang menggawangi berbagai macam perubahan sosial di Indonesia, terutama juga kelompok mahasiswa, karena merupakan elit ya, elit minoritas yang memiliki keberkahan sebagai kelompok terdidik gitu. Nah, di tahun 45-46 terjadi benturan, bahkan di tahun 45 kemerdekaan kita juga kelompok muda itu sampai nyulik Bung Karno gitu. Sekarang Bung gitu, diculik ke Rengas Dengklok gitu. Ini memang selalu ada benturan antara kepentingan yang lebih besar dengan semangat yang sangat progresif gitu. Bung Karno mau kepentingannya besar dalam artian kepentingan yang luas ya, menghitung kepentingan sini, kepentingan situ. Tapi gelora perubahan, gejolak keinginan untuk kemerdekaan dari semangat dari kelompok muda ini juga sangat besar gitu. Nah, selalu terjadi benturan-benturan kayak begitu, termasuk dalam kemerdekaan kita. Sampai kelompok-kelompok anak muda lah yang berjuang kemudian dalam berbagai macam perperangan mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan gitu. Nah, Bung Karno waktu itu sudah merupakan elit negara yang melakukan diplomasi internasional mencari pengakuan-pengakuan, ya kan? Mulai bernegosiasi dengan Belanda yang mencoba masuk lagi, yang punya skenario sendiri soal kemerdekaan Indonesia, tapi juga ada kelompok-kelompok anak muda yang kemudian bertarung gitu. Nah, masuk ke tahun 50-an 60-an anak muda juga menjadi kelompok kritis gitu ya. Ya, yang menyuarakan Trikora misalnya dulu, terus kehendak perubahan ya untuk Indonesia, di mana ada kritik kepada Bung Karno, termasuk juga kalau kita lihat anak muda macam Suhogi gitu ya, mahasiswa waktu itu ikut terlibat dalam mendorong berdirinya atau naiknya pemerintahan Orde Baru gitu. Jadi menjadi enabler faktor gitu ketika itu. Nah, lalu kenapa makin berjarak? Ya ketika itu lagi-lagi pertarungannya dari kelompok tua yang syarat dengan kepentingan gitu, dengan anak muda yang memiliki semangat besar gitu. Ketika zaman itu Gi sangat kritis kepada teman-temannya yang kemudian mendapat jabatan-jabatan berkah dari aktivisme mahasiswanya. Dia sangat kritis karena dianggap sebagai anak muda yang bergabung atau adalah istilah melacurkan diri gitu ya kepada kekuatan-kekuatan politik yang sudah established di negara dan terlibat menjadi bagian dari skrup-skrup perubahan kekuasaan dari berbagai macam kekuatan politik gitu.
Nah, ketika masuk Orde Baru, setelah itu reformasi juga begitu, mahasiswa berhadapan dengan kekuatan politik establis juga. Nah, tetapi bedanya ketika Suhogi itu waktu itu tidak menghasilkan rezim yang demokratis, tapi di masa Orde Baru itu menghasilkan rezim yang demokratis. Namun ya, karena esensi masa mengambang ini, karena ide masa mengambang ini ya, bahwa orang tidak berafiliasi secara politik selama 32 tahun ya, aktivitas politik mahasiswa pun masih sama seperti masa sebelumnya, masa yang mendorong perubahan reformasi. Cara berjuangnya masih sama. Bahkan menurut gue sampai hari ini cara berjuangnya mahasiswa di masa Orde Baru dengan masa hari ini itu tidak jauh berbeda. Kalau dulu mereka turun ke jalan, demonstrasi ya, dan menjadi kekuatan yang berhadapan dengan rezim atau kekuatan politik. Sekarang pun ya, langkah itu juga diambil. Ya, memang keren sih. Tapi demokrasi kan tidak cukup dengan sekedar keren gitu. Demokrasi juga membutuhkan substansi, membutuhkan kerja politik, membutuhkan ide-ide progresif, membutuhkan keberanian dan berbagai macam perjudian di level negara gitu. Nah, disinilah gue melihat bagaimana mahasiswa tidak banyak yang ikut dalam pertarungan politik gitu ya, yang ikut di dalam ya, kenapa gitu ya, kita susah mencari teman-teman mahasiswa yang bisa ngaku gue ini Gerindra, gue ini PAN, gue ini PKS, gue ini Demokrat, gue ini PDI gitu. Itu sangat jarang banget. Ya gue ini mentok, gue ini HMI, gue ini PMII, gue ini GMNI gitu. Tetapi kenapa nggak dari zaman mahasiswa itu ya udah ngaku aja dan masuk ke partai politik kalau memang punya tujuan untuk menjadi seorang politisi. Kenapa gue bilang kayak begitu? Karena ya gue nggak tahu ya, memang yang terjadi selama ini tokoh-tokoh non parpol tuh begitu dielulukan karena kepuasan publik begitu rendah kepada parpol. Kepuasan publik, kepercayaan publik begitu ragu kepada partai politik. Sehingga apa? Sehingga tokoh-tokoh non parpol malah mendapatkan kesempatan yang lebih besar. Tetapi di sisi yang lain ya, orang-orang yang berada di luar parpol yang punya kapasitas, yang punya skill, professional experience, tidak mau masuk ke parpol untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik yang merupakan sebuah wadah yang diakui oleh negara untuk mewakili aspirasi politik masyarakat, aspirasi politik rakyat gitu, atau warga negara. Nah, disinilah keterputusan itu sehingga orang mengikuti tren market untuk menjadi sosok yang netral, tidak masuk ke parpol dan berharap kemudian didukung parpol dan lalu ikut pilkada, ikut pemilu, kemudian jadi pejabat gitu. Kayaknya gue ngambil jalur itu aja biar gue diterima oleh semuanya gitu. Padahal jika menjadi kader parpol, memang ketika lu bergabung dengan Nasdem misalnya, orang PDI serta-merta nggak menerima lu. Justru challenge-nya di situ gitu. Challenge-nya di situ. Kalau bisa bukan hanya menerima tapi juga beralih dukungan kepada lu yang udah ber-KTA Nasdem gitu misalnya, atau ber-KTA PDI gitu. Nah, kenapa ini penting menurut gua? Karena memang lu pada juga semuanya gitu yang tidak percaya apa partai politik gitu ya, dan berharap partai politik menyelesaikan tugasnya, berharap partai politik menjalankan semua tanggung jawabnya gitu ya. Sementara orang-orang yang di dalam situ nggak didukung dengan semangat dan ide-ide perubahan yang progresif gitu. Jadi
ini adalah saatnya sebenarnya untuk berkarir di partai politik, ya, menganggap partai politik itu sebagai sebuah institusi yang memang harus diperbaiki gitu. Nah, jadi memang kalau lu mau jadi leader, mau jadi pejabat, ya udah masuk partai politik. Kalau bisa dari awal masuk partai politik gitu. Dari awal masuk partai politik, berkarir di situ dan melewati berbagai macam lika-liku dan berbagai macam transaksi politik yang ada di situ gitu. Ya misalnya lu tanya gua kenapa gua nggak masuk partai, ya bukan karena gua nggak mau masuk partai, karena gua nggak ada pikiran untuk jadi pejabat negara, gua nggak punya pikiran untuk menjadi kepala daerah atau anggota DPR dan lain-lain. Tapi ketika lu mau jadi kepala daerah, mau jadi anggota DPR, ya sejak dini masuklah ke partai politik gitu. Bertarunglah di situ. Disitulah baru ada perbedaan metode gerakan dari yang dulunya berhadap-hadapan turun ke jalan, sekarang coba bertarungnya di dalam, masuk ke dalam partai politik gitu. Ya banyak juga yang bilang aktivis masuk dong, iya masuk. Ya yang poin yang gua mau bilang ya sejak mahasiswa aja masuk sekalian, toh juga nanti lu mau masuk juga gitu. Masuk ke sejak mahasiswa dan memang beraktivitas di partai, membangun partai politik gitu. Dan secara terang-terangan akui aja. Agar apa? Agar diskursus kepartaian, diskursus partai politik gitu ya, bisa dibicarakan di berbagai macam mimbar-mimbar akademik gitu misalnya. Bisa diuji di situ. Justru kita punya banyak waktu kemudian mendiskusikan bahwa pikiran partai lu ini benar atau enggak. Pikiran partai ini relevan atau enggak gitu. Jangan berpikir kemudian jadi profesional, jadi orang punya duit, kemudian partai politik akan menyambut lu akan jadi pejabat gitu, akan didukung. Itu sama aja lu memperpanjang persoalan yang ada selama ini gitu. Nah, disinilah bagaimana partai politik juga harus makin terbuka juga ke kelompok mahasiswa. Ya, harus makin terbuka juga, memberikan banyak kesempatan juga. Dan gue lihat sekarang itu sudah dilakukan dan itu sudah mengalami kemajuan yang sangat signifikan ketimbang 10 tahun yang lalu gitu. Perkembangan itu udah makin terbuka karena memang fakta demografisnya pemilih muda itu adalah pemilih mayoritas, mau nggak mau partai politik harus beradaptasi gitu. Nah tetapi memang dari kelompok mahasiswanya yang masih menggunakan metode cara-cara lama gitu. Lu kalau memang mau mendorong perubahan ya udah cukup gitu untuk berhadap-hadapan, turun ke jalan, masuk ke dalam, galang dukungan di dalam partai politik. Ya, gagal itu satu hal, tapi kan lu nggak akan mungkin langsung besar juga. Apa yang lu bisa lakukan di dalam partai politik? Toh lu juga baru lulus kampus atau masih di mahasiswa, ya gagal biasa aja. Nah selalu politik itu soal momentum. Ya udah nanti lu akan menemukan momentumnya juga. Nah disinilah yang gue sangat kritisi gitu. Sehingga apa? Sehingga kita cuma bisa menghakimi partai-partai politik bahwa mereka tidak menjalankan fungsinya, mereka tidak menjalankan fungsinya, mereka tidak melahirkan kepemimpinan gitu. Tapi di sisi yang lain kita ini mahasiswa gitu yang yang pinter-pinter, yang kritis-kritis, nggak mau untuk membangun partai politik. Lu lihat birokrasi. Kita harus akui birokrasi kita udah jauh lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Karena apa? Karena banyak mahasiswa-mahasiswa pinter mau jadi PNS, mau jadi ASN. Ya kan? Kalau lu mau memperbaiki partai politik gitu ya harus masuk ke situ ya. Harus menyampaikan ide-ide lu di situ. Jadikanlah itu ruang untuk bertukar tambah pikiran gitu. Bermanuver ide, menyampaikan gagasan-gagasan progresif lu gitu. Karena memang eranya sudah berubah. Kita tidak ada hegemon besar lagi yang harus kita hadapi.
Karena apa? Karena setiap kekuatan politik bisa jadi hegemon hari ini. Ya kan? Maka dari itu sebelum mereka jadi hegemon yang merupakan anak-anak muda, mahasiswa yang punya pikiran progresif masuk untuk menjadi kontrol penyeimbang gitu. Dan lama-kelamaan ya kadang-kadang wah masuk ke politik terbawa arus gitu. Ya itu juga menurut gua narasi yang keliru ya. Masalah terbawa arus. Ya sebenarnya ya terbawa arus atau enggak. Ya memang di partai politik tuh lu memang harus masuk ke dalam arusnya. Ya memang masuk untuk ke dalam arusnya. Dan perlahan-lahan lu gagal ya nggak apa-apa gitu. Ya lu harus memulai lagi gitu. Ya memang bukan lu masuk ke situ tuh bukan untuk melawan arus gitu, tetapi menumpangi arus tersebut untuk mencapai tujuan lu. Selama tujuan lu nggak berubah, ya, selama tujuan lu tetap sama, ya, dan mengumpulkan orang-orang yang sepemikiran sama lu, menggalang orang-orang yang sama pemikiran sama lu, ya, bisa bermain kolektif, tidak mikirin diri sendiri, gue yakin perlahan-lahan institusi partai kita akan makin membaik gitu. Nah disinilah tantangannya. Karena kalau lu masuk ke partai, lu akan lebih cepat untuk belajar dalam mendistribusikan kepentingan gitu. Nah disitulah menurut gua mahasiswa-mahasiswa ya mesti berani aja mengambil pilihan. Kalau lu di masa depan berpikir diri lu mau mengurusi negara, ya, mau jadi pemimpin, ya tempat yang paling baik untuk latihan dan membangun karakter lu adalah partai politik. Manfaatin arusnya untuk mencapai tujuan lu, ya kan? Memang lu mau melawan arus, emang lu sanggup? Siapa lu gitu kan? Duit gak punya, pikiran biasa-biasa aja, teman gak ada, takut terbawa arus pula. Apa dasarnya lu terbawa arus? Halu kepedean lu. Yang ngomong terbawa arus itu kepedean aja sih menurut gua. Ya kan? Arus aja lu belum punya. Jadi justru itu menumpang arus. Makanya lagi-lagi partai politik itu adalah teknologi untuk bertukar kepentingan. Ya kan? Selama lu masih bisa pertukarkan ya jalan terus dengan pikiran lu, dengan gagasan lu. Galang kekuatan di situ. Dan semakin banyak orang yang masuk ke partai politik, dia juga akan semakin berubah juga. Dia jadi kayak sekarang kan karena orang-orangnya. Iya kan? Kalau orang-orangnya dirubah, ya juga akan berubah pasti. Seperti halnya ASN gitu misalnya juga semakin baik hari ini, harus diakui. Apalagi lembaga-lembaga hukum gitu, orang-orang progresif banyak yang masuk, semakin baik juga gitu. Nah ini sekarang gimana caranya lu masuk ke partai politik dan ya udah masuk sekalian, bertarung sekalian untuk kepentingan lu gitu. Karena apa? Karena masuk partai itu ya lu bawa kepentingan lu pasti gitu. Jadi menurut gua nggak ada ruginya gitu jika mahasiswa sudah bahkan sejak masih mahasiswa itu ber-KTA partai politik gitu. Kalau memang lu di masa depan ingin jadi political leader, kalau di masa depan lu ingin jadi anggota DPR gitu. Nah dari situlah jalan politik lu gitu, lu mengenal makin banyak orang, makin tahu cara nipu-nipunya, ya kan? Makin tahu cara nipu-nipu itu nggak jelek loh. Minimal itu bisa lu pakai biar lu nggak ditipu, kan gitu. Karena lu udah tahu gitu. Karena gue selalu yakin bahwa pengalaman tuh nggak bisa bohong. Semakin cepat lu mulai pengalaman lu, akan semakin cepat juga lu akan sampai kepada titik tertentu di mana lu ingin memberikan kontribusi dan pikiran yang lu punya. Dan pemikiran lu juga akan semakin matang, semakin baik, semakin progresif gitu.
kehidupan juga semakin baik gitu. Nah disitulah menjadi pentingnya masuk ke partai politik menurut gua. Gua kira udah nggak zaman lagi mahasiswa anti partai politik. Lu kalau benci dan nggak suka permainan parpol ya lu masuk dong, ya kan? Kalau lu mau jadi pemimpin. Tapi kalau mau jadi tukang kritik ya udah nggak usah masuk, kritik aja terus. Siapa tahu juga bisa berubah lewat kritik lu kan. Ya, tapi kalau gua sangat ingin gitu teman-teman mahasiswa yang ingin jadi tokoh politik, menjadi political person, menjadi seorang pejabat negara ya dari awal masuk ke partai politik. Ya pasti lu akan semakin matang dan semakin konsisten di situ, juga semakin bisa memperbaiki atau mengubah kelembagaan partai politik yang lu masukin gitu. Gua juga kalau lu ada yang mau masuk partai politik silahkan kontak aja DM gua gitu. Nanti gua mungkin bisa bantu lu menemukan dengan beberapa orang untuk belajar di situ ya. Dan harus lihat realitanya. Kan sama aja lu jadi profesional nanti ya kan. Dan lu berpikir nanti di masa depan akan masuk partai politik, ya situasinya mungkin akan lebih kacau pas lu masuk nanti itu. Challenge lu makin berat kalau lu masuk nanti itu. Ya udah sekalian aja masuk dari sekarang. Siapa tahu ada pelan-pelan perubahan dan penataan institusi yang bisa lu lakukan gitu. Jadi udah nggak zaman lah menurut gua anti ini anti itu. Sekarang kalau lu mau apa, pilihlah jalan yang paling tepat untuk menuju ke situ. Kalau lu mau kaya, jadilah pengusaha. Kalau lu mau jadi political leader, ya masuk partai politik. Kalau mau jadi content creator, ya bikin video kayak gua. Jangan masuk partai politik kalau mau jadi content creator, ya kan? Kadang-kadang nggak ada gunanya ini. Kalau masuk parpol nggak ada gunanya lu bikin-bikin konten kayak gini. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah. Hidup mahasiswa.